Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua Persekat fan dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Persekat Official, saya Alvina Hanum. Kali ini saya sudah bersama dengan Pak Zuhri. Beliau adalah Fenway Manager di Persekat. Kita tahu bahwa Stadion Trisanja adalah markas sepak bolanya Kabupaten Tegal. Bagaimana perkembangan dan pemeliharaannya? Di sini kita akan berbicara seputar tentang Stadion Trisanja. Selamat sore Pak Zuhri. Sore Mbak. Apa kabarnya? Baik. Sehat ya Pak? Sehat. Sehat selalu ya Pak. Alhamdulillah. Sibuk apa selama pandemi? Ya biasa Mbak, sibuk ngurus kerjaan. Pak Zuhri, kita mau menanyakan beberapa hal tentang Stadion Trisanja karena kemarin-kemarin banyak masalah mengenai renovasi Stadion Trisanja. Seperti yang kita lihat juga pada media sosial, banyak tagar Slawi nagih janji. Maka dari itu kita pengen tahu perkembangan apa yang dilakukan. Untuk pertanyaan yang pertama Pak Zuhri, pada awal Liga 2 2020 waktu kemarin itu Persekat promosi ke Liga 2 dan Stadion Trisanja itu lolos kualifikasi, betul Pak? Betul. Tetapi kita tahu waktunya itu sangat sedikit dan waktunya itu sangat singkat. Persiapan apa saja yang dilakukan dan pengerjaannya apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita semua tahu Persekat lolos Liga 2 itu sebuah kejutan, nggak disangka, nggak dinyana. Makanya kita belum mempersiapkan stadion untuk bertaraf Liga 2. Jangankan membayangkan untuk Liga 2, untuk selesai Liga 3 saja kita lihat kondisi waktu itu kan masih gonjang-ganjing, terutama di banyak faktor lah. Nah, makanya pas sudah lolos Liga 2, kita itu kaget setelah ada kita pengumuman lolos, ada pengukuhan pengurus. Kebetulan saya ditunjuk oleh Pak CEO, Pak Harun Bagas. Saya ditugaskan untuk menata Stadion Trisanja agar bisa lolos sebagai home base Persekat di Liga 2 ini. Jangka waktunya itu sangat sedikit Mbak, cuma 2 bulan saya dikasih waktu. Bagaimana caranya supaya Stadion Trisanja itu lolos verifikasi dan menjadi home base Persekat ke depan. Sesuai target enggak Pak? Alhamdulillah sesuai target semua. Awal-awal ya kita sempat, masa iya sih 2 bulan kita harus menata, sementara untuk Stadion Trisanja itu waktu Liga 3 itu nggak lolos verifikasi regional Jawa, itu nggak lolos Mbak. Masa iya jangka waktu 2 bulan kita harus lolos Liga 2. Tapi itu semua merupakan tantangan buat saya karena itu tugas dari Bapak CEO dengan bantuan teman-teman sama masyarakat, supporter dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu dalam waktu 2 bulan, kita lolos verifikasi. Alhamdulillah sesuai target ya Pak. Sesuai target. Apa yang dilakukan manajemen Pak? Apa pemasangan rumput atau perbaikan toilet atau yang lain? Ya, untuk standar Liga 2 itu sangat tinggi ya Mbak. Artinya kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Yang paling utama itu rumput. Rumput kita tahu sendiri untuk Liga 3 itu sampai kita dijuluki Santiago berdebu stadionnya, karena lapangan itu nggak ada rumputnya, adanya tanah. Kalau nendang ya debunya kemana-mana, seperti itu. Akhirnya kita fokus di penataan rumput dulu. Faktor utama untuk lolos itu emang nomor 1 itu rumput itu kita benahi dalam jangka waktu 2 bulan dengan kerja keras tim manajemen dan pengurus serta rekan-rekan Persekat, supporter, skater, red brigade itu saling bahu-membahu kerja bakti waktu itu membantu kita semua. Alhamdulillah dalam jangka waktu segitu rumput selesai. Ke perbaikan yang lain, misalkan bench pemain kita nggak punya, selama ini kita nggak punya. Kita bikin bench pemain, terus ruang ganti pemain, ada player tunnel, itu lorong pemain. Toilet juga ada standarnya, musola, ada ruang wasit, ruang rapat, ruang komisioner, semuanya itu harus ada.
Makanya kemarin kita manajemen benar-benar kerja keras sekali Mbak, kerja keras sekali dari mulai bench pemain. Cuma itu untuk bench pemain, player tunnel, sama ruang ganti kita langsung distandarkan Liga 1. Kita buat untuk standar Liga 1. Saya berpikir barangkali ini kejutan lagi, kita bisa lolos lagi. Jadi kan kita persiapan untuk pembenahannya nggak begitu banyak karena kita sudah dibikin standar Liga 1 untuk kelengkapan ruangan dan bench pemain sebagainya. Seperti itu Mbak. Terus untuk kamar mandi pemain kita harus ada shower 5 shower itu untuk ruang ganti, masing-masing ruang itu 5, sama toilet harus standar pakai standar duduk, nggak jongkok lagi. Alhamdulillah semua itu kita benahi sampai lolos verifikasi. Berarti sudah cukup lengkap ya Pak? Sudah cukup lengkap. Waktu verifikasi oleh PT LIB kita ada satu catatan dari sekian banyaknya persyaratan yang disyaratkan oleh PT LIB, hanya ada sedikit masukan waktu itu gawang, karena kita gawangnya nggak sesuai ukuran FIFA, standar FIFA, kurang berapa senti. Akhirnya dikasih waktu 5 hari waktu itu kita selesaikan 3 hari selesai, kita kirim ke sana, kita ukur. Alhamdulillah kita lolos tanpa pengecualian. Alhamdulillah, intinya sesuai target ya Pak? Sesuai target. Oke Pak, kemudian untuk pemeliharaan stadion, kan sekarang kompetisi lagi berhenti nih ya Pak ya. Kalau pemeliharaan stadion itu dananya di mana Pak? Untuk sementara waktu setelah kompetisi berhenti itu masih dipegang manajemen. Mau bagaimanapun kita tahu untuk persiapan saja dan ini sudah benar-benar kerja keras. Masa ya kita biarkan saja? Akhirnya kita rawat, kita bawa pakai tenaga. Ada tiap hari itu ada minimal 2 orang itu untuk nyaputi rumput liar, motong rumput, sama garis lapangan kalau misalkan sudah nggak kelihatan. Seperti itu Mbak. Kalau dana dari Pemkab membantu nggak Pak? Alhamdulillah dari Pemkab membantu. Antara lain untuk yang di belakang itu Mbak, itu ruang parkir di belakang itu sudah luas. Yang tadinya nggak ada kita sekarang ada ya Pak? Kemarin dikasih sama Pemda, dikasih undukan. Area parkir belakang itu cukup luas, sudah cukup luas. Kemudian untuk tantangan terbesar dalam pemeliharaan stadion itu apa Pak? Tantangan terbesar untuk merawat stadion itu gini ya Pak ya, stadion itu kan milik Pemda, bukan milik Persekat. Artinya kita nggak bisa seenaknya mengklaim itu harus ini harus itu, itu pakai standar aturan dari sana. Karena kita nggak bisa melarang orang-orang untuk masuk ke sana. Kita terbuka aja. Yang penting harapan dari kami itu lapangan itu nggak buat orang-orang lari atau jogging. Kalau jogging di sekitar lapangan di area itu itu kan cukup. Seperti itu Mbak. Kadang kita sudah memberikan masukan tapi mereka ini kan punya umum seperti itu. Akhirnya mau bagaimana lagi? Baik Pak. Kemarin itu sempat ada ibu-ibu viral berfoto di area lapangan. Itu sebenarnya masyarakat boleh nggak sih Pak menginjak rumput di stadion? Kalau sebenarnya itu menginjak rumput stadion jelas itu bisa merusak Mbak. Kalau 1 orang 2 orang sih masalah. Cuma kan yang jadi masalah kalau melihat 1 orang 2 orang di situ nanti yang lain ikut-ikutan. Iya ya Pak. Kita pernah menegur itu ibu-ibu yang di atas lapangan lari-lari, selfie. Saya sudah ngasih tahu Bu, ini lapangan buat main sepak bola. Ini buat sepak bola. Kalau mau jogging di sekitar saja. Gitu. Ya tahulah sendiri ibu. Bilangnya ini kan punya umum. Jadi kita juga pakai sepatu. Tapi kan sepatunya beda Bu, bukan untuk main bola. Seperti itu. Berarti lapangannya khususan ya Pak? Khususan buat Pak Subri kita saja Pak. Berarti aslinya tidak boleh untuk menginjak ya Pak? Iya, aslinya tidak boleh. Betul. Nah itu mohon untuk ibu-ibu yang kemarin viral foto-foto di area lapangan, atau ibu-ibunya siapa nih? Atau ibunya teman-teman Persekat Fan, tolong dibilang
jangan menginjak rumput di area stadion. Boleh di pinggir lapangan atau di belakang gawang. Di tribun juga boleh apa ya? Boleh. Yang paling penting itu di lapangannya itu. Karena apa ya? Itu untuk mempersiapkan ke lapangan itu kemarin sangat luar biasa, Mbak. 1 minggu kita mendatangkan alat berat, ada wales dan sebagainya itu untuk meratakan. Tadinya itu lapangan nggak rata. Aliran bolanya bergelombang, makanya kita dapat bantuan dari Pemkab, dari TPU, dikasih alat-alat berat, dipinjemin, pakai slender, poles, itu kita bikin rata. Alhamdulillah sudah rata, ya walaupun masih ada kekurangan sedikit, tapi wajar menurut LIB itu. Tapi berusaha untuk memperbaikinya. Betul. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, Pak, pertanyaan yang ditunggu-tunggu para pesekat fans. Ini ya Pak, rencana tahun 2021 apakah ada renovasi stadion untuk memperbaikinya itu bagaimana? Untuk tahun 2021 itu untuk tribun lapangan itu tidak tersentuh, cuma itu dapat anggaran dari APBD dari kabupaten itu untuk dudukan lampu, Mbak, lampu stadion. Itu 4 titik, itu ada anggarannya kurang lebih 500 jutaan itu untuk 4 titik yang lampu fondasi sama angkurnya aja. Terus dari bantuan dari APBD 1 provinsi itu lewat aspirasi dari Partai Golkar itu Bapak Haji Mas Budi itu menganggarkan 2,5 miliar untuk tiang 4 titik itu. Banyak sekali ya Pak. Alhamdulillah. Tapi untuk tiangnya saja ya Mbak. Iya. Nanti berikutnya bertahap kita dikasih nanti lampunya juga. Berarti progres tahun ini untuk Stadion Trisanja kita dapat bantuan tiang sudah berdiri, tinggal nanti tahun berikutnya mungkin harapan kita lampunya sudah nyala, seperti itu. Rencananya mulai bulan apa nih Pak? Kalau untuk angkur sendiri, fondasi itu kemarin saya dapat info katanya dalam bulan-bulan 1-2 bulan ke depan itu sudah mulai masuk proses lelang. Nanti kemungkinan habis lebaran itu baru proses pengerjaan. Harapannya untuk Stadion Trisanja ke depannya bagaimana Pak? Harapan kami dari manajemen pengurus itu untuk Stadion Trisanja itu 3 atau 4 tahun ke depan itu sudah standar minimal nasional. Kalau bisa sih standar internasional ya. Amin ya Pak. Jadi kita mengharapkan bantuan dari Pemda sama provinsi sama APBN nasional, berharap itu dapat suntikan dana untuk renovasi total untuk Stadion Trisanja. Saya dulu sudah pernah menyampaikan sama kepala UPT Tigor sama Dinas Perkiptaru itu kalau bisa dibikin master plan itu untuk stadion setara nasional atau internasional, kita buatkan master plan. Nanti barangkali anggaran dari Pemda itu nggak bisa satu kali selesai, kan bertahap. Kalau bertahap kan kita bisa kerja menurut master plan itu. Apa dulu ini ada anggaran sekian miliar, ini buat apa dulu? Kita kerja sesuaikan dari pengerjaan itu kan sesuai dengan master plan itu. Harapan kita 3-4 tahun untuk Stadion Trisanja sudah layak nasional atau kalau bisa sih internasional. Seperti itu Mbak. Baik Pak, itu para persekatan yang kemarin tanya-tanya soal Stadion Trisanja sudah dijawab sama Pak Sundri ya, udah mewakili jawabannya. Jadi yang masih bertanya-tanya silakan nonton videonya aja ya. Oke? Akhirnya sudah selesai Pak podcast kali ini. Terima kasih banyak ya Pak waktunya. Sudah meluangkan waktu. Sibuk ya Pak? Juga. Kalau di persekan nggak ada yang sibuk. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali ya Pak. Siap. Demikian podcast kami tentang Stadion Trisanja. Saya Alvina Hanum dan Pak Suhri pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.